Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Anjar. Selamat datang di The Visual Auto. Wuling Indonesia akhirnya merilis harga resmi Darion EV dan PHEV di Indonesia. Kita juga kesempatan untuk test drive langsung di kawasan Meiika. Seperti apa rasa berkendara dan sensasi handlingnya? Ikuti terus video berikut ini. Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Anjar. Selamat datang di The Visual Auto. Nah, kita kesempatan untuk langsung test drive Wuling Darion yang versi EV. Kita ada di Peak, jadi kita bisa ngerasain bagaimana mobil yang paling baru ini dari Wuling. Oke, saat kita masuk ke kabin, duduk di dalam, visibilitasnya oke, commanding posisinya dapet, pengaturan bangkunya bisa secara elektrik. Anyway, mobil ini menggunakan suspensi depan Lexus Strut dan suspensi belakangnya multi-link. Jadi seharusnya ya bisa sesuai dengan karakter jalanan di Indonesia. Tapi kita masih first impression, jadi belum bisa explore lebih jauh. Sementara ini kita hanya merasakan di kawasan Peak, kebanyakan jalannya di sini relatif beraspal dan mulus. Jadi harusnya stabilitasnya oke, kita udah hijau. Oke, yang pertama adalah rasa steeringnya. Ya, kalau kebanyakan seperti mobil China kebanyakan rasio steering rack-nya dan mungkin pengaturan EPS-nya agak-agak mirip, karakternya lebih enteng banget malah. Jadi kalau buat parkir memudahkan, tapi kalau buat ngebut, coba sebentar, ya masih ada ngisi sedikit. Harusnya nyaman ya, tapi suspensinya enak banget sih ini, kombinasi multi-link dan Lexus Strut. Ya, karena ini adalah EV, jelas tenaga dan torsinya instan. Kalau berdasarkan data Wuling, mobil ini punya tenaga 201 PS atau HP. Ya jelaslah menawarkan sesuatu yang instan dan ya sangat cocok lah dipakai untuk di jalanan di Indonesia. Ini mobilnya enak banget sih. Apalagi dengan harganya yang 300 jutaan. Dan karena ya ini EV, kedepan kabinnya jelas sangat-sangat senyap dibandingkan mobil yang lain gitu kan, karena hanya ada motor penggerak jantung elektrik. Kita bicara profil interior, untuk konfigurasinya tetap 7-seater dan dengan baris kedua captain seat dan baris ketiga masih akomodatif untuk orang dewasa. Jadi kalau kita pergi untuk bertujuh dewasa semuanya, Wuling Darion ini masih sangat muat. Iya, dengan harga 350 jutaan dia bakal jelas ngacak-ngacak pasar ya. Lawan, ya kalau kita ngeliat dari harga, lawannya beberapa dari BYD M6 dan Aletra. Karena ini kita bagian yang EV. Iya, menarik sih untuk dibeli karena dengan harga dan value yang ditawarkan aja sepertinya sangat sepadan. Nanti Wuling bakal bawa ini ke GCAW akhir November nanti. Mungkin ada promo-promo tertentu yang membuat Darion ini semakin menarik untuk dimiliki dan menjadi penghuni garasi rumah Anda. Untuk bagian head unit ini menggunakan 12,8 inci, tapi belum sunflower ya, mode hanya floating monitor mengambang dengan multi sambungan. Dan di sini ada multi information display, semuanya serba digital. Dan di sini Wuling seamless, jadi tanpa button, sangat sedikit sekali tombol-tombol di sini. Di setir ya ada audio switch dan pengaturan lain. Dan Wuling Darion ini masih menggunakan WIN sebagai bagian dari gimmick atau nilai jual yang ditawarkan kepada konsumen Indonesia, dan itu tidak dimiliki oleh beberapa pabrikan lain. Jadi Anda bisa memerintahkan sejumlah perintah untuk misal buka sunroof, nyalakan musik, dan masih banyak lagi. Untuk bagian baris kedua gimana Mas Ono? Nyaman nggak sebagai penumpang? Nyaman aja. Nah, menurut campernya auto.com, sebagai penumpang di baris kedua, walaupun kita diisi cuman bertiga ya, sementara ini bertiga, masih katanya masih kerasa nyaman.
Ya padahal mobil ini kondisinya masih kosong, tidak membawa barang bawaan banyak ya. Jadi mungkin kalau diisi lebih banyak barang-barang ketika kita mudik, suspensinya makin nyaman lagi. Bicara kelengkapan di dalam kabin, kompartemennya banyak, material-materialnya soft touch, dashboardnya rata. Harusnya kalau dengan dashboard yang rata punya sebaran frekuensi audionya lebih baik ya dibandingkan dashboard yang penuh dengan lekukan. Ini rata, terus kemudian di konsol tengah seperti mobil China kebanyakan bisa wireless dan ya terlapis soft touch. Kemudian USB juga banyak di baris ke-1, 2 sampai 3. Mobil ini juga dibekali oleh ADAS level 2. Ya sebagian besar ada adaptive cruise control, lane keeping assist dan collision mitigation braking system, pengereman darurat dan menjaga sesuai dengan marka dan lajurnya. Karena tadi Wuling belum menjabarkan detail ada berapa fungsi ADAS-nya. Kebanyakan kalau pabrikan China belasan ya. Kalau di Dairon saya belum tahu, mungkin di next road test kita bakal jabarin bagaimana fiturnya dan fungsi-fungsinya apa saja. Jadi kalau berdasarkan first impression yang kami lakukan saat ini, rasanya mobil ini layak untuk dimiliki oleh keluarga yang pengen mobil modern, fiturnya oke, dan punya kenyamanan ekstra. Itu kuncinya. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang mau nanya spesifik lebih lanjut atau apa, silakan komen. Kita bisa diskusi di situ. Oke ya teman-teman, sekarang saya ada di Darion yang versi PHEV. Tadi EV, sekarang PHEV. Tadi sempat muter sebentar dan rasanya sebenarnya agak-agak mirip ya, senyap dan powerful. Jadi kalau yang versi PHEV ini ada mesin 1,5 bensin ditambah dengan motor penggerak listrik. Format suspensinya sama, pakai McPherson strut dan multi-link, dan iya karakternya agak-agak mirip sih. Jadi walaupun PHEV rasanya nggak jamak ya, masih tetap dapat rasa feeling berkendara layaknya EV-nya masih dapat. Tapi kalau beli yang ini ya pasti Anda harus punya budget lebih ya, karena harganya mulai dari 433 jutaan. Kalau yang EV 35 sekian jutaan. Karakter steering rack-nya iya mirip dengan yang EV ya. Mungkin next ini sebagai hanya masukan aja, karena karakter di Indonesia tuh suka yang padat biasanya pengguna. Jadi ini EV itu enak, tapi masih sangat relatif enteng. Jadi kalau kita agak ngebut, kenceng, ya kerasanya masih ringan dan direct gitu. Jadi harus ekstra hati-hati kalau kita misal kenceng di atas 100 atau 100 lah di jalan tol. Ya senyap dan nyaman. Wuling Darion PHEV menggunakan sistem DHT. Transmisinya DHT, Dedicated Hybrid Transmission, yang penyaluran tenaganya ke roda mobil itu terasa sangat smooth. Hampir tidak, kita nggak tahu nih mana yang bergerak, apakah mesin bensinnya atau motor listriknya. Semua diracik oleh DHT dan dikontrol oleh ya tentunya ECU ya. Profil luar dalamnya agak-agak relatif mirip. Mungkin hanya aksesori atau perintilan-perintilan tertentu, detail-detail tertentu yang membedakan sebagai diferensiasi produk antara PHEV dan EV. Jadi, Anda beli yang mana? Kalau mau yang murah, yang terjangkau, ya beli EV. Pajaknya jelas pasti lebih murah. Gitu kan. Jarak tempuhnya 460 km. Tapi kalau Anda pengen kenyamanan dan nggak takut range anxiety, ya pilih PHEV. Jadi kalau kita misal mudik Nataru atau mudik Idul Fitri, kita nggak takut nih kehabisan baterai. Apalagi kalau mudik biasanya SPKLU sangat penuh ya, dengan beberapa pemudik yang lain kita harus berbagi, dan kadang nunggunya bisa berjam-jam karena kan waktu pengisian mobil tuh ya bisa relatif lama ya. Jadi kalau misal satu mobil 1 jam itu bisa lama, dan inilah solusi dari Wuling, ada versi EV dan PHEV. Kalau PHEV tentunya pajaknya pasti jauh lebih mahal, pajak tahunan STNK dibandingkan
mobil yang konvensional, karena ini ada double, ada motor dan ada mesin bensin 1,5 liter. Rasa sebenarnya mirip, tapi kalau milih ya, ini milih tanpa kita melihat harga, saya sih kayak lebih milih ke PHEV ini. Ya, kalau bilang rasa sensasi berkendaranya juga mirip dengan EV, nggak perlu takut, nggak perlu ngisi. Lalu bicara kesenyapanya juga nggak kalah dari EV, yang versi Darion EV. Tinggal Anda sesuaikan dengan kebutuhan. Dan ya tentu mungkin bisa komunikasi dulu sama keluarga, karena ini adalah mobil keluarga. Ditanya pilihan mana yang terbaik sesuai kebutuhan mobilitas, dan tentunya sesuai dengan kantong. Jadi satu keluarga sepakat untuk memilih yang PHEV atau yang EV dari Darion. Tapi rasanya mobil ini layak sih untuk dibeli, walaupun kalau kita bicara handling, kepresisian itu butuh waktu ya, dan nggak cuma hanya first impression seperti ini, butuh untuk protes beberapa hari. Jadi kita paham benar bagaimana karakteristik motor atau sistem transmisinya di HT yang itu tadi. Jadi itulah versi saya bersama Wuling Darion yang versi PHEV. Gimana? Tertarik untuk beli? Dadah.